Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham poultry ya. Dengan studi kasusnya kita akan membandingkan 3 saham, yaitu saham Main atau Malindo Feedmill, kemudian saham JPFA atau Java Comfit, dan juga saham Cepin atau Charon Pokpan Indonesia. Tapi sebelum kita membahas 3 saham ini, saya ingatkan lagi, saya membagikan 5 tools analisa saham secara gratis. Teman-teman tinggal download saja di website theinvestor.id atau teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan tonton video ini sampai selesai. Oke, di video kali ini kita akan review saham poultry ya. Jadi dari apa saja bisnisnya, kemudian dari 3 saham ini kira-kira valuasinya yang menarik yang mana. Nah, nanti teman-teman silahkan nilai atau pilih gitu ya. Sebelum saya bahas 3 saham ini, saya ingatkan lagi ada disclaimer-nya. Ya, jadi yang pertama adalah harga saham yang saya tampilkan di video ini adalah penutupan perdagangan tanggal 18 September 2020 ya. Jadi biasanya saya tag video ini pada saat sekarang, cuman uploadnya biasanya beberapa hari setelahnya. Jadi harga saham yang saya tampilkan di sini itu per tanggal 18 September ini. Kemudian yang kedua, data tahun 2020 adalah data berdasarkan laporan keuangan Q2 2020 ya. Jadi maksudnya data di sini adalah kinerja laporan keuangannya. Yang ketiga, ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Jadi teman-teman perlu tinjau ulang analisanya karena memang resiko ditanggung pribadi masing-masing. Oke, sekarang kita mulai dulu nih. Apa itu bisnis poultry ya? Jadi bisnis poultry itu usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur. Ini pengertian ini saya ambilkan dari Wikipedia. Dan segmen bisnis yang dijalankan itu biasanya ada 4 ini, yaitu pakan ternak atau feed mill, ya. Yang kedua peternakan DOC atau DOC itu ayam bibit ayam. Jadi ayam-ayam yang kisaran umurnya masih antara 1 hari sampai 14 hari. Kemudian ada peternakan ayam pedaging atau broiler ya. Jadi ini ayam dewasa kira-kira seperti itu. Dan yang keempat ada pengolahan makanan. Ya, jadi ada yang dijual dalam bentuk, gampangnya ada bisnisnya ini jual pakan ternak, jual bibit ayam, jual ayam pedaging, atau jual pengolahannya. Jadi semua hasil ini diolah menjadi makanan siap saji, kira-kira seperti itu. Nah, sentimen yang biasanya mempengaruhi saham poultry ya, atau bisnis poultry itu sendiri biasanya ada 2 ini. Yang pertama adalah supply atau demand dari ayam broiler dan DOC. Ya, karena ini berhubungan dengan harga ayam di pasar. Jadi kita tahu ya, ayam ini bisnis yang ibaratnya ini bisnis yang hampir semua orang bisa melakukan ya. Jadi kalau teman-teman nih atau saya sendiri, biasanya saya kalau pulang ke rumah simbah saya gitu ya di daerah pedesaan itu, rata-rata simbah saya pun dan tetangga di sekitarnya itu pasti punya peternakan ayam gitu. Walaupun ayamnya cuma beberapa ekor saja, tapi pasti punya. Nah, makanya kalau demand-nya itu sedikit atau turun tapi supply-nya terlalu banyak, harga ayam akan jatuh ya. Kira-kira seperti kemarin ya, isu di berita kemarin sampai para peternak ini bagikan ayam secara gratis saja karena kalau dijual ya juga rugi gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan harga ayam jatuh atau naik di pasaran, dan ini yang juga menyebabkan harga saham poultry tersebut naik atau turun. Biasanya sentimennya ini. Kemudian yang kedua, nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar. Kalau ini berhubungan dengan biaya bahan baku pakan ternaknya. Karena pakan ternaknya sendiri ternyata bahan bakunya ini rata-rata masih impor gitu. Jadi kalau dolarnya naik ya dolar naik, otomatis biaya impor naik. Maka bahan bakunya jadi naik. Kalau bahan baku naik, nah pengaruh terhadap bisnis ini juga akan terdampak gitu. Nanti akan mahal, kalau dijual mahal itu nanti nggak laku dan sebagainya. Nah, makanya sentimen kurs mata uang ini juga biasanya mempengaruhi dari saham poultry itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah Main atau Malindo Feedmill.
Jadi ini segmen bisnis Malindo Feedmill ini 62% tuh di pakan ternak, kemudian 19%-nya tuh di peternakan DOC, 17%-nya tuh di peternakan broiler, dan sisanya di lain-lain. Nah, ini adalah Malindo Feedmill ya. Jadi terbesar adalah pakan ternak. Jadi kalau kurs mata uang rupiah terhadap dolar ini bergejolak, biasanya main ini juga sangat terimbas ya, karena pakan ternaknya ini 62% sendiri bisnisnya. Nah, ini adalah revenue dan profit ya, net profit dari saham main ya, secara jangka panjang dari tahun 2013 sampai kuartal 2 2020 ya. Kalau kita lihat revenue-nya sebenarnya cenderung stabil dan naik ya. Naik sampai 2019 ini puncaknya di 7,4 triliun revenue-nya. Kemudian di kuartal 2 3,1 triliun ya. Jadi sebenarnya turun ya dibandingkan 2019. Tapi net profitnya naik turun ya, naik turunnya nggak stabil nih. Jadi dari untung kemudian rugi, kemudian naik, turun, naik, dan di kuartal 2 2020 ini net profit dari main ini minus ya. Kemudian hutang dan dividen. Ya, kita lihat dari hutangnya dulu ya. Garis merah ini adalah rasio DAR. Jadi kalau kita lihat di garis merah ini, DAR dari main ini cenderungnya tinggi ya, sudah di atas 115% dengan nominalnya 2,2 triliun posisi kuartal 2 2020. Kemudian untuk dividen rasionya, yang garis ini adalah dividen payout ratio. Jadi sejak tahun 2014 sampai 2016 ini tidak membagikan dividen, baru membagikan dividen tahun 2017. Dan di tahun 2020 ini dividen payout rasionya 23% dari laba tahun kemarin yang dibagikan, yaitu sebesar Rp16 per sahamnya. Dividen payout ratio 23% menurut saya cukup bagus ya. Karena memang biasanya di tahun 2020 ini perusahaan cenderung mempertahankan kasnya. Oke. Lalu valuasi harga sahamnya, kalau kita lihat main ini sahamnya secara jangka panjang cenderung turun sampai terakhir di tanggal 18 September berada di 565. 565 ini menggambarkan PBV 0,6 kalinya. Ini adalah ROE-nya juga nggak stabil ya. Kadang tinggi 26%, kemudian turun jadi minus 7%, minus 4%, naik lagi. Jadi cenderung ROE-nya nggak stabil. Tapi PBV-nya ini selalu di atas 1 kalinya ya. Ya memang di tahun 2020 ini karena terjadi market crash, harga sahamnya 565 menjadi 0,6 untuk PBV-nya. Oke, kesimpulannya nanti di akhir ya. Oke, selanjutnya yang kedua kita bahas saham JPFA atau Japfa Comfit. Nah, segmen bisnis Japfa sendiri pakan ternaknya 36%. Peternakan dan pengolahannya itu 40%, pembibitan ayam 9%, lain-lain 15%. Jadi ini lebih merata ya, lebih merata. Oke, ini revenue dan net profit JPFA. Jadi revenue-nya juga cenderung naik setiap tahunnya ya, 36 triliun puncaknya di tahun 2019 kemarin. Tapi net profitnya juga naik turun ya, karena memang ada beberapa sentimen yang saya jelaskan di awal tadi ya. Dua sentimen tersebut mempengaruhi net profit perusahaan. Kuartal 2 masih membuka laba bersih, tapi turunnya cukup signifikan, 155 miliar per kuartal 2. Jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun dikalikan 2, itu sangat jauh di bawah 2019 ya. Ini adalah hutang dan dividen JPFA. Secara rasio debt to equity ratio atau DAR ini per 2020 ini termasuk tinggi ya, menjadi 100%. Sebelumnya selalu dijaga di kisaran 80%. Sebenarnya terkontrol nih ya tahun 2016 sampai 2019. Tapi mungkin karena tahun 2020 sedang masa krisis, hutangnya naik. Ini sekali lagi hutang ini hanya hutang bank dan obligasi saja yang saya sebutkan. Ya, 109% dengan angka nominal 11,6 triliun. Dividen payout rasionya juga naik turun ya, 2019 hanya 38%, kemudian di tahun 2020 ini 13%, yaitu Rp20 per lembar sahamnya. Valuasi harga sahamnya kalau JPFA ini sebenarnya termasuk naik ya, secara jangka panjang turun selama 3 tahun, naik, kemudian naik lagi, kemudian turun.
Nah, secara PBV pun juga sama. Nah, kenapa secara PBV ini selalu nggak stabil? Biasanya karena ROE-nya juga nggak stabil. ROE-nya kadang-kadang naik kenceng, tahu-tahu turun. Kadang-kadang tahun 2016 26% ya, makanya PBV-nya jadi 2 kalinya, tapi kemudian turun lagi 11%, 17%, 16%, dan per kuartal 2 2020 ini hanya 1,6% ya. Dan di harga 1125 itu menandakan PBV 1,2 kalinya ya. Jadi Java ini selalu di atas 1 kalinya kalau kita lihat setiap tahunnya. Oke, sekarang yang terakhir Cepin atau Caron Pokpan Indonesia. Ini didominasi oleh bisnis pakan ternak ya sebesar 47%, peternakan DOC 12%, peternakan broiler 29%, lain-lain 11%. Dan ini revenue-nya dari Cepin, ini revenue-nya juga sebenarnya stabil dan selalu naik ya. Kuartal 2 2020 ini turun 27 triliun, jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun dikalikan 2 ya sebenarnya sih tidak turun jauh ya dari tahun 2019 kemarin. Net profit-nya cenderung lebih stabil, terus lebih stabil. 2018 naik kenceng ya, sempat turun 2019, dan tahun 2020 ini juga mengalami penurunan. Oke. Dan ini hutangnya dari sisi rasio DAR atau debt to equity ratio itu lebih bagus ya, karena DAR-nya itu hanya di kisaran 25% saja. Dan ini sekali lagi hanya hutang bank dan obligasi yang saya cantumkan di sini. Ya, hanya 25% dengan nominal 5,8 triliun. Dividen payout rasionya di kisaran 30-40%. Jadi menurut saya oke ini ya. Oke, dengan yang terakhir Rp73 per saham ya, saham Cepin. Kemudian untuk harga sahamnya sejak tahun 2013 sampai 2017 sebenarnya stuck ya di angka 3.000-an, tapi naik kenceng di tahun 2018 menjadi 7.000. Karena tahun 2018 kemarin ya, tahun 2018 kemarin net profitnya juga kenceng nih. Karena biasanya net profit naik tinggi, harga sahamnya juga ikut naik. Tahun 2019 PBV-nya turun ya, harga sahamnya juga turun 6.500, dan kuartal 2 2020 ini 6.350, jadi nggak begitu turun ya dibandingkan 2019. 6.350 menunjukkan PBV di 4,5 kalinya. Nah, ini sebelumnya di 5 kali, 6 kali, ini 3 kali ya sebelum tahun 2018. Dengan ROE yang lebih stabil dibandingkan yang lainnya ya, sekitaran 15%-an, 15 sampai 7%-an, 17%-an ya. Oke, lalu kesimpulannya apa nih? Nah, ini kesimpulan dari valuasi ketiga saham yang saya sebutkan ya, yaitu yang pertama Main itu harga 565 itu menunjukkan PBV 0,6 kalinya. Kalau kita anggap PBV wajarnya di 1 kali, maka harganya seharusnya di angka 1.000. Kemudian JPFA harga 1125 itu menandakan PBV 1,2 kalinya. Ya, kalau kita anggap PBV wajarnya 2 kali, maka seharusnya harganya di 1850. Kemudian untuk CPIN ya harganya 6.350 menunjukkan PBV 4,5 kalinya. Kalau kita anggap PBV wajarnya 5 kali, maka seharusnya harganya itu berada di angka Rp7.000. Nah, sekali lagi PBV wajar ini akan terjadi kalau menurut saya ya, jika kondisi kinerjanya membaik. Karena tahun 2020 ini rata-rata kinerjanya turun, ya harapannya sih setelah corona berakhir, kinerjanya mulai membaik lagi, maka PBV-nya akan kembali ke PBV wajar. Ya, di kisaran yang saya jelaskan tadi. Nah, PBV wajar ini saya ambilkan dari rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya dengan catatan ROE-nya stabil. Nah, karena ketiga saham ini ROE-nya cenderung tidak stabil, maka saya cari batas amannya saja yang saya sebutkan di sini gitu. Oke, dan 3 saham ini sebenarnya sudah saya bahas di e-book ya, e-book Growth and Watchlist Company. Ya, jadi teman-teman, data yang saya sampaikan tadi itu saya ambilkan dari e-book ini. Teman-teman kalau mau lihat lagi saham-saham yang lain, teman-teman bisa baca di e-book Growth and Watchlist Company ini. Cara mendapatkannya, teman-teman lakukan pemesanan di website di investor.id ya. Nah, ini nanti ada di situ. List sahamnya apa saja ada di sana juga. Nah, teman-teman silahkan kunjungi website ini dan silahkan masuk di menu e-book Growth and Watchlist Company ini.
Oke, mungkin itu sekilas review mengenai 3 saham poultry ya. Teman-teman silahkan simpulkan sendiri, dan jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, teman-teman silahkan komen di kolom komentar di video di bawah ini. Tunggu video saya selanjutnya, dan salam passive income.